Halo, buat yang baru aja punya bayi, pasti udah pernah tahu kan kalau bayi itu sebaiknya mandi dengan air hangat. Tapi udah tahu belum sih, itu kenapa dan di umur berapa bayi boleh mandi dengan air biasa? Jadi, alasannya bayi itu sebaiknya mandi dengan air hangat adalah karena pusat termoregulasi di otaknya bayi itu belum matang. Apa sih itu termoregulasi? Gampangnya gini. Bagian di otak yang mengatur dan mengadaptasi suhu badan yang disesuaikan dengan suhu lingkungan. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan bayi boleh mandi dengan air biasa? Itu balik lagi ke masalah termoregulasi tadi. Di umur berapa pusat termoregulasi di otak itu cukup matur untuk mengadaptasikan suhu lingkungan dan juga suhu badan? Jawabannya adalah pada saat bayi sekitar berusia 6 bulan. Info ini mungkin nggak terlalu berguna buat sebagian dari kalian yang ngedenger ini. Kenapa? Karena ya sebenarnya mandi sampai gede, sampai tua, pakai air hangat terus juga nggak apa-apa. Tapi info ini mungkin akan berguna buat sebagian dari kalian, terutama buat anak-anak yang kulitnya kering banget atau sensitif banget. Gimana maksudnya? Iya, kulit bayi itu cenderung kering karena memang kelenjar minyak pada kulit bayi itu belum sempurna dan belum rata. Nah, mandi dengan air hangat itu membuat lapisan minyak yang ada di kulit bayi itu ikut berkurang. Jadi kalau anaknya kulitnya cenderung kering dan juga mungkin sensitif, sering bermasalah, dan tentunya anaknya udah di atas 6 bulan, coba deh mulai sekarang mandi pakai air biasa, jangan pakai air hangat lagi. Oke? Udah pada tahu ya, akhir-akhir ini terutama yang tinggal di Jabodetabek, kalau udara kita nih sekarang lagi ada di level yang mengkhawatirkan. Ya kan, menurut datanya ada 2 penyakit yang secara angka itu meningkat drastis, yaitu ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas dan juga diare. ISPA kita udah tahu lah ya, udara kotor, kita hirup, akhirnya saluran nafas kita infeksi. Tapi diare, apa hubungannya diare? Apa ada hubungannya sama polusi? Apa ini cuma kebetulan aja? Nah, jadi gini. Jadi sistem pernapasan kita nih dilengkapi dengan sistem pembersihan dan pertahanan yang sangat canggih. Jadi, kalau misalnya ada bakteri, virus, atau kotoran masuk ke dalam saluran nafas, mereka akan dibersihkan. Salah satunya mereka akan dibuang ke saluran pencernaan. Karena dianggap saluran pencernaan relatif punya sistem pertahanan yang lebih kuat dibandingkan saluran pernapasan. Salah satu sistem pertahanan saluran pencernaan adalah asam lambung, karena bersifat asam sehingga bisa membunuh bakteri atau virus atau kotoran yang masuk, termasuk yang dibuang oleh saluran pernafasan tadi. Pertanyaannya, sebanyak apa virus atau bakteri yang bisa dihandle oleh saluran pencernaan, apalagi racun. Polusi ini kan udaranya membawa partikel-partikel yang bisa kita sebut racun ya. Kalau masuknya banyak banget ya akhirnya kalah-kalah juga. Akhirnya muncul deh tuh diare. Terus, yang kedua, udara itu kan menyentuh semua zat ya kan? Termasuk makanan kita. Habis kita masak, makanannya kita taruh di atas meja. Tersentuh udara. Udara mengandung polusi. Minuman juga kan? Kita taruh gelasnya kebuka, kita taruh, tersentuh udara juga. Udara terpolusi. Gimana dengan piring, gelas, sendok, garpu? Habis kita cuci bersih, mereka kita simpan. Mereka tersentuh udara juga. Sementara udara lagi kayak gini. Jadi gak heran kalau misalnya akhirnya banyak masalah diare yang sekarang muncul. Jadi solusinya gimana? Sorry bangetan karena ini urusannya sama udara, gue gak bisa kasih solusi yang konkret. Virus relatif kita bisa hindarin lah. Udara, gimana caranya kita tidak menghirup udara? Mau di rumah, juga kita akan menghirup udara. Ya mungkin solusinya yang jelas kita berdoa ya, karena manusia harus berdoa. Terus mungkin yang punya opsi atau privilege pindah rumah ke daerah yang lebih bersih udaranya, atau mungkin marah-marah di sosial media. Gue juga nggak tahu sih itu sebenarnya bisa ngaruh apa enggak, ya nggak tahu lah, karena kita semua juga nggak punya solusi. Atau kalau ada yang punya solusi silahkan komen aja.